Oke guys, sudah usai saya merakit modul dengan timer 13. Tapi saya unggah, Anda bisa lihat ini. Kulkas yang model seperti ini yang menggunakan modul SAP. Ini saya akan unggah dua sekalian. Satu ini saya merubah modul, yang satunya ini saya ragu-ragu. Jadi saya nggak pegang apapun, hanya fan saya tekan dimundurin sehingga keluar. Jadi ini dari awal beli dan ini belum lama. Yang satu ini saya cerita yang persis seperti ini, tapi saya tidak berani ganti apapun. Ini dingin, jadi esnya bagus, tapi bawah kurang dingin, bahkan kadang tidak dingin. Tetapi dalam saya datang nyolok terus dari tahun-tahun yang lalu ini sampai saya bongkar, ini tidak ada pembekuan. Kemudian yang di atas ini dinginnya luar biasa, cepat jadi es. Makanya saya penyakit kulkas yang model seperti ini ada yang sangat diragukan di modul atau sistem dinginnya. Tetapi ini hanya angin yang ke bawah yang kurang dingin, tetapi es bagus, tidak ada pembekuan. Apalagi saya hanya cek untuk Anda videonya, tidak saya kerjakan, hanya saya tekan kipas ini, saya masukin lebih ke dalam. Anda saksikan videonya semuanya, saya merubah. Oke guys, ketemu lagi dengan Jak Volta. Jadi saya akan merubah modul kulkas SAP ini menggunakan sebuah timer. Karena apa? Ini jadi kasusnya tidak bisa dingin, bukan pembekuan. Jadi sebentar-sebentar ini mati. Ini bukan termis, ini sudah error di modul. Makanya Anda saksikan, saya akan rakit ini, rubah modul dengan sebuah timer. Ini dari awal. Anda saksikan SAP 2 pintu yang seperti ini. Anda lihat dulu, ini casingnya bagus, kenapa ini tidak dingin? Tuh, kan? Casing ini bagus, kenapa ini tidak dingin? Ini pasti error di modul ya. Jadi casing ini sampai bawah ini. Tuh, kipas hidup. Ini bukan di termis, ini tentu di modul yang error. Saya akan rubah dengan sebuah timer ya. Saya akan rubah dengan sebuah timer. Modul SAP ini saya rubah dengan timer 13 ini. Oke. Jelas aja. Oke, ini di modul ini ada soket ya. Yang warna pink dan oranye ini ke termis. Saya akan potong. Pink dan oranye ini larinya ke termis di atas. Oke. Sebentar. Oke, pink dan oranye ini. Nah, ini ntar saya gabungin. Kemudian 3 ini abu-abu, kemudian oranye, kemudian hitam ini kiriman ini. Jadi si abu-abu ini kiriman dari modul ini, kiriman untuk yang namanya kompresor ini, abu-abu ya. Kiriman tuh omron besar. Oh sebentar ya, betul, abu-abu ya betul. Ini ke kompresor, oranye ini ke kipas, ini ke heater, ini hitam, fuse dan heater. Oke, saya akan potong 3 kabel besar ini, saya akan potong. Jadi hanya ini tadinya ke abu-abu ini kiriman ke kompresor, terus hitam ini ke fuse, kemudian ke heater, kemudian ini oranye ini ke fan nih.
Ya, ini saya akan ngambil berarti karena biru ini setrum utama, oke. Ini masuk ke kompresor juga, saya ngambilnya warna coklat ini. Coklat ini yang ini nih. Yang ini yang saya kelupas benar yang coklat di sini. Ya, saya kelupas kabelnya. Oke, jadi ini hanya satu titik yang saya ambil. Oke guys, Anda bisa lihat ini di modul SAP ini saya hanya memotong 3 kabel ini, soket ini nih, abu-abu, oranye, kemudian hitam, ya. Abu-abu dan oranye ini kiriman, kalau di atas ini kipas dan kompresor. Jadi saya gabung untuk ke nomor 4 di timer, kemudian hitam. Ini ke fuse ini. Ya, makanya saya ngambil ini untuk nomor 2 untuk ke defrost. Kemudian yang namanya apa ini termis 2 ini saya gabung, oke. Oranye dan merah ini saya potong, kemudian saya gabung ini masuk ke nomor 1 timer. Tapi ini saat kadang lampu itu mati, kadang-kadang yang pernah saya ganti, makanya sini saya sambung termis aslinya di bawah, oke. Berarti cukup potong 1, 2, 3, 4. Nah, ini ngerakitnya ini. Dari modul ini setrum masuknya ini 220 ini biru dan coklat. Oke. Biru ini langsung ini masuk ke modul juga, ke kompresor yang di belakang, kemudian ke atas untuk kiriman tetap yaitu heater dan kipas, sehingga ini setrum ini langsung dari colokan warna biru. Nah, makanya saya ngambilnya warna coklat. Biasanya ini saya menggunakan solder, karena solder ini saya lupa tidak bawa. Ini saya solder di sini nih, kabel coklat. Ya. Jadi ini saya gabung coklat. Oke. Biru tetap sudahan masuk kompresor, kemudian dari bodi nih, dari colokan masuk modul biru kompresor, kemudian naik ke atas keluar untuk heater dan fan sebenarnya. Ini saya coklat ngambil satu saja. Kemudian saya masuk termostat. Ya. Masuk termostat. Ini setrum sebelah ini berarti warna coklat. Ini ntar ini kiriman termostat ini saya masukin ke timer ini. Nomor 3. Ya. Oke, dari termostat ini coklat. Coklat ini masuk ke termostat. Termostat on, ngirim masuk ke timer nomor 3 ini. Oke. Saya masukin nomor 3. Dah. Kemudian kalau untuk ngirim kompresor dan kipas tadi saya bilang abu-abu dan oranye. Makanya saya gabung abu-abu dan oranye. Jadi abu-abu ini turun ke kompresor, kemudian si oranye ini naik ke atas yaitu ke kipas. Jadi kipas ini hidup bareng kompresor, makanya saya gabung abu-abu dan oranye ini. Ya. Abu-abu dan oranye ini ya, 2 kabel ini. Sebentar ini biar jelas. Kabelnya kah? Abu-abu dan oranye ini masuknya berarti kiriman ke nomor 4 di timer. Saya masukin. Abu-abu dan oranye ini ke timer. Dah. 3 dari cok termostat, abu-abu dan oranye ini, abu-abu ke kompresor, oranye naik ke atas ke fan. Ya. Bentar. Kemudian yang naik ke atas ini hitam. Hitam ini karena masuknya ke fuse, saya kasih di atas ke defrost, sehingga masuknya di sini. Ini nomor 2 ini. Hitam masuk ke nomor 2. Kiriman nomor 3 nih, tambah 1 3 nih abu-abu oranye saya gabung masuk ke 4.
hitam ini di atas, ntar ketemu defrost jadi masuk nomor 2. Kemudian nomor 1 ini bekas termis di atas, saya gabung juga itu untuk antara fuse dan defrost, ntar gabungannya ketemu 3 ini saya gabung satu jalur, maksudnya supaya ini kabel ini tebal, bukan ini, ntar tetap satu jalur. Ini abu-abu pink dan merah ini saya masukin ke nomor 1 ini ya. Oke, sudah seperti ini. Nomor 1 gabungan antara pink dan merah, nomor 2 hitam, ntar naik di atas ketemunya defrost. Nomor 3 di timer ini tentu kabel coklat ini, setrum masuk modul, masukin dulu ke termostat, kirimannya masuk ke timer nomor 3 warna biru ini sambungan kabel. Nomor 4 ini karena abu-abu dan oranye ini, oranye kiriman ke atas ke fan, kemudian abu-abu ke kompresor, makanya saya gabung ini ke nomor 4 ini. Oke, sudah. Kemudian karena tadi di atas, di bawah di modul ini warna hitam, ini masuknya ke fuse, saya tarik hitam ini masuk ke hitam bawah di timer ini, saya masukin ke defrost hitam. Oke, hitam keluar di atas, saya masukin ke defrost, tek, masuk defrost. Oke, sudah. Kemudian karena ini nomor antara gabungan fuse, ini yang pink dan merah, 2 kabel ini saya gabung, kemudian saya tarik kabel merah masuk ini, di ketemunya 3 kabel dari defrost sebelah 1, kemudian masuk 3 kabel ini warna bekas termis pink dan merah, kemudian ditarik ketemu 3 kabel, yaitu fuse dan defrost. Oke, nah ini fuse ini. Jadi fuse defrost ketemu, kemudian tarik merah dan pink turun masuk ke nomor 1 di timer. Kemudian warna biru ini, biru ini setrumnya sebelah dari modul warna biru, sehingga biru ini saya sambung ke kipas setrum utama 1, kemudian heater. Jadi ini dari colokan ini masuk ke kipas 1, modul 1, heater 1, dan kompresor ini dari colokan warna biru, dari colokan awal kemudian modul dan sampai ke sini saya tarik untuk kipas dan heater yang setrum tetap dari colokan. Oke, sudah. Kiriman kipas ini warna merah, saya tarik warna pink tadi ya. Oke, warna pink ini saya masukin ke kiriman untuk ke kipas. Saya akan tes ini. Saya akan tes, timer belum saya putar, cekel jangnya. Saya akan colokin. Takut ada yang nyenggol. Udah colokin ini, timer belum saya putar. Oke, bunyi kompresor, terus kipas ini hidup tuh. Jadi berhenti semua, kemudian saya putar, kipas ini hidup. Artinya posisi heater tadi ini tidak hidup, kipas dan kompresor ini sudah pasti benar ini. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, jadi ini ada sub yang menggunakan modul ini ya. Ini konsumennya bilang kalau di bagian atas ini sudah pasti jadi es ini. Tapi benar saja ini di evap. Ini ada icing 2 pipa, kemudian ini yang menggunakan modul ini. Oke.
Jadi ini menggunakan modul. Kemudian sistem dinginnya ini benar ini. Ntar saya matiin lampu. Oke. Jadi ini asing ini 2 pipa ini. Saya lihat dulu apakah sampai 3 pipa atau tidak. Ini karena pintu juga anget, sedikit anget. Oke. Artinya lancar sirkulasi freon. Penyebab jadi di bawah tidak dingin ini sebenarnya apa? Apakah freon ini kurang dingin? Asing sampai bawah ini. Ini lengket ini. Artinya proses dingin ini sempurna ini. Ya. Angin yang ke bawah yang tidak sempurna. Ini sebenarnya di apanya ini? Kalau dilihat dari termis ini masalah, tentu ini tidak. Karena yang punya bilang bikin es ini jadi. Kemudian lagi tidak ada pengeblokan. Artinya ini tidak ada pembekuan di evap. Jadi ini sistemnya ini sempurna semuanya. Baik si heater fuse ini berjalan semua ini. Ya. Jadi ini yang menggunakan modul ini. Saya akan tes, akan tutup apakah ini angin keluar ke bawah atau tidak ini.